Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Jumat 24 Mei 2024. Bacaan yang akan kita bahas adalah dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, maka ada satu ayat yang menarik dari kitab Maleakhi bab 2 ayat 16. Saya bacakan ayat 16 bagian awal. "Sebab aku, Allah, membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel." Jadi sebenarnya ajaran Tuhan Yesus tentang penolakan beliau adanya perceraian itu juga berakar pada Perjanjian Lama, pada kitab Maleakhi bab 2 ayat 16 ini antara lain di sana. Ya, jadi selain tentu kitab Maleakhi ini, Yesus juga mengajak kita semua untuk mengingat teks dari mana? Dari kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan pria dan wanita dan memberkati mereka. Nah, jadi kehendak Allah adalah apa? Agar pria dan wanita yang sudah bersepakat dengan kebebasan hati menikah itu berjuang untuk menghayati kesetiaan perkawinan itu sampai akhir hayat, sampai ajal memisahkan pasangan suami istri. Jadi suami istri itu diajak sungguh untuk masuk ke dalam rencana ilahi yang sudah digariskan sejak Allah menciptakan pria dan wanita, yaitu Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. Ya, wanita itu kan diciptakan sebagai rekan yang sepadan, dikatakan seperti itu di Kejadian bab 2 bagi pria. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahaya dari kita yang hidup di zaman sekarang adalah apa? Kita punya juga hati yang keras. Persis seperti yang dialami Tuhan Yesus atau dialami juga oleh Nabi Musa berhadapan dengan orang-orang Israel yang berkeras hati, yang mendesak-desak supaya mereka diizinkan untuk bercerai dan sebagainya. Nah, dalam gereja Katolik yang ada itu bukan perceraian, tetapi sebenarnya adalah pisah ranjang dan pisah meja makan. Tujuannya bukan untuk mempersiapkan perceraian, bukan. Tetapi misalnya karena situasi keluarga itu demikian sulit, konfliknya demikian keras, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka solusi yang ditempuh adalah pasangan ini sementara pisah meja makan dan pisah ranjang dulu. Artinya tinggal tidak serumah dulu. Kalau masih bisa didamaikan, syukur. Ya, tetapi tidak akan pernah gereja Katolik mengatakan adanya perceraian. Tidak. Kalaupun ada fakta bahwa sebuah perkawinan itu kemudian nanti dalam tanda petik dipisahkan, itu bukan perceraian, tetapi adalah proses pembatalan perkawinan. Nah, tentang hal ini nanti para ahli hukum gereja, para romo yang berkarya di paroki bisa menjelaskan lebih lanjut tentang pembatalan perkawinan. Tetapi dalam rencana ilahi sendiri
Allah menghendaki agar suami istri itu setia mempertahankan kesepakatan pernikahan mereka demi kebahagiaan mereka, demi anak-anak yang dipercayakan juga kepada mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita dalam jatuh bangun kita untuk setia dalam perkawinan, dan juga Tuhan semoga memberkati juga saudara-saudari yang mungkin kebetulan atau sedang berada dalam situasi pernikahan yang dalam krisis. Semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan membesarkan pengharapan Anda. Semoga semangat saling mengampuni, mau meminta maaf, juga menjadi semangat dasar dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.